Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda, tepatnya pada formasi pukul 11 menit ke 13 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di hari Jumat pagi kita dalam program Obsesi Obrolan seputar Sakofah Islam ya. Dan alhamdulillahnya 1 jam ke depan Tata akan menemani ruang dengar Anda ya. Dan di sini alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah ini? Alhamdulillah. Halo, Pak Lata sehat. Sehat juga Ustazah, alhamdulillah. Oke Ustazah, ini tema kita di pagi hari ini apa ini Ustazah? Nama kita untuk sesi gold. Oh iya sih. Mas. Siap. Oke, itu dia ya rekan tahu dan simak untuk program kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan untuk narasumber kita langsung saja menyampaikan tausiahnya untuk Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Indonesia kita diaman. Ajmain amma ba'd. Alhamdulillah tentunya tak bosan-bosan ada yang berkaitan kesehatan tentunya yang Madinah dan Islam. Kita salam kita Nabi Muhammad SAW Muhammad para sahabat muslimat al-ahmad. Nah, meskipun saat ini masih gitu berduka jangan kita di Sumatera Utara yang salah satu menjadi titik gitu ya, titik bencana bersama kita, tapi kita juga boleh tetap bersyukur. Juga terdapat kepada saudara kita yang ditimpa bencana yang menjadi korban. Semoga Allah menguatkan mereka kesabaran dan pengganti yang hilang. Sudah kembali kepada Allah, kita akan amal-amal gitu. Dan tentunya juga ada aksi yang menyatakan kesatuan oleh sudah tak ada lagi kan ya, segera perupayanya juga selesai. Itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya sebagai muslimin. Nah, kalau itu disempurnakan maka semua bisa. Nah, kemudian tadi ya untuk pagi ini maka siang menjelang pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang ini seperti tadi awal sampai bahwa proses tadi ya, persoalan diam gitu ya. Yang ini memang terkadang enak gitu ya, tapi banyak enaknya kayaknya gitu. Apalagi kita perempuan ya, karena kita harus mengeluarkan sifat tabi'i atau alami itu sekitar 25.000 per hari itu. Gitu ya. Berarti diam ini bukan untuk kita. Nah, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa silent is gold kan gitu ya, diam itu ada. Tapi ternyata itu bukan pepatah final, artinya itu kan sebuah peribahasa yang bisa kita gunakan dan time segala situasi, segala kondisi. Tapi lihat situasi dan kondisinya. Kalau kita sekarang kan perempuan bisa bahaya.
diamnya perempuan lebih bahaya gitu daripada omelnya gitu Iya. ya. Nah, baik, ya silent is not good. Yeah. Kenapa ya? Kalau misalnya tadi apa dia ternyata tidak sama bahwa dia itu emas, tapi ternyata kalau kita lihat konteksnya, kan gitu, konteks situasi yang kita hadapi, apakah memang silent is gold itu selalu menjadi pilihan gitu ya, atau bisa nggak ini kita bawa ke segala situasi yang kita hadapi? Nah, ternyata tidak. Ternyata kenapa? Contoh misalnya, kita sudah tahu itu salah, ya, tapi kita memilih diam, kan gitu ya. Dan situasi ini tentu sangat sulit dan sangat menyakitkan kan. Maunya sih ngomong kan gitu ya, maunya sih ngomong, tapi kok aduh gitu ya, maunya sih ngomong gitu. Contoh misalnya ketika kita di sekolah saja, misalnya kampus misalnya, kita ketika guru bertanya, ada yang bisa jawab, kan gitu ya. Nah, terus banyak yang jawab. Ada 3 orang yang menjawab, semuanya belum tepat jawabannya. Nah, kita tahu itu jawaban kita itu benar, ya kan? Tapi kita nggak mau ngomong, kan? Kenapa? Kan? Iya. Yang lain kalau aku ngomong malah mengatakan aku sok pintar lah, sok ini. Tapi kan bukan persoalan itu kan? Nah, bukan persoalan itu. Bung lagi tadi kalau misalnya dia memahami konteks dia adalah emas itu dalam situasi yang tidak tepat, kan gitu. Yang tahu. Lah, gimana kan gitu ya? Gimana orang tahu kalau ternyata tadi yang kita lihat itu salah, lalu yang kita pahami itu benar, kan? Nah, berarti di sana tidak tepat kata peribahasa yang itu adalah emas. Nah, kemudian seterusnya ternyata silent atau diam itu bukanlah situasi yang menunjukkan bahwa kita itu bersifat kan gitu ya, atau yang itu bukan netral. Nah, kenapa? Karena tadi yang itu adalah pilihan, kan gitu ya. Berarti kalau yang namanya pilihan, berarti kita paham kan kenapa harus memilih itu. Nah, gimana mungkin seseorang itu memilih sesuatu kalau dia tidak kenal, tidak paham, kan gitu. Nah, tapi kalau dikatakan netral itu kan begini, kalau kita mengatakan netral berarti mau diletakkan dimanapun nilainya sama, kan gitu ya, itu netral. Tapi kalau dia tadi ada situasi, kalau kita letakkan dia di situasi itu, dia bermakna lain, kan gitu ya. Berarti itu tidak netral, karena dia tidak netral. Nah, kenapa dikatakan tidak netral? Karena tadi ya dalam konteks yang tadi kita tahu ada perkara yang salah di hadapan kita, lalu kita biarkan, kita diam dengan dalil tadi diam adalah emas, kan gitu ya. Nah, ternyata itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kita memilih diam, kan gitu ya. Berarti kita memilih untuk tidak mau menyampaikan kebenaran. Nah, inilah berarti kita sedang dalam posisi membiarkan kesalahan atau berlangsung, kan gitu ya. Nah, artinya antara kebenaran yang mau kita sampaikan dengan keburukan atau kesalahan yang kelihatan itu, ternyata kebenaran itu kalah gitu ya. Yang menang itu adalah keburukan atau kerusakan tadi, gitu. Ya, maksudnya tadi diam, kan gitu ya. Dan menebang hutan kita diam, misalnya kan gitu ya. Atau misalnya orang membuang sampah di depan rumah, hujan nih, kan gitu ya. Selokan kecil-kecil di depan rumah, biasa ya depan rumah misalnya selokan kecil. Lalu ada orang di hulu itu membuangin sampah ke goni-goni, kan gitu ya. Nah, sementara tadi di kampung itu tidak ada penyaluran sampah, nah gitu ya, sebanyak itu. Kira-kira kalau itu dibuang dengan kondisi lingkungan yang memang bukan dibangun untuk tempat pembuangan sampah seperti itu, apa yang terjadi pada mereka? Kan nanti kan terjadi kerusakan, dia bisa menyebabkan mungkin tergenangnya kan gitu ya saluran air, sehingga air itu meluap lalu bisa menyebabkan banjir, kan gitu ya. Nah, begitu kan penebangan kan seperti. Lalu kalau tadi
kita diam. Kalau orang menebang-nebang di belakang kan gitu, kita diam. Tapi kan tadi diam dalam kondisi seperti ini berarti bukan mati ya, kan? ya, Tapi justru malah diam itu terkadang tadi selain tadi dia menentukan posisi kita, menerima apa berpihak kepada kebenaran atau kesalahan atau kebenaran, itu juga menunjukkan bahwa kita sedang memenangkan tadi ya kerusakan itu. Berarti kita sedang membiarkan dan membenarkan orang tadi pun sembarangan berbunyi-bunyi kan gitu ya. Kita membiarkan dan membiarkan tadi orang bermaksiat kan gitu ya. Nah, jangan dikira bermaksiat itu hanya sebatas berjudi, misalkan minum khamar gitu. Merusak alam itu juga adalah kemaksiatan dan itu adalah sesuatu yang katakan Latif sidukil ardi kan gitu ya. Janganlah kamu merusak bumi kan gitu ya. Latif sidu janganlah kalian merusak. Nah, fil ardi Allah jelas mengatakan fil ardi itu kena bumi. Maka apa yang ada di bumi? Ya kan? Di sana ada perintah, ada larangan. Kan ada larangan jangan merusak. Tapi kan itu adalah sifatnya yang diwajibkan kepada kita untuk apa? Untuk memelihara alam. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi katakan kan gitu ya. Nah kemudian sehingga tadi katakan bahwa ternyata kalau kita posisikan pada segala situasi, bahkan dalam situasi yang sangat rusak gitu ya, atau dalam situasi yang kalau itu dilakukan menyebabkan petaka gitu ya bagi manusia, maka sesungguhnya diam kita itu bisa jadi menjadi penyebab kehancuran bersama. Karena kalau kehancuran itu kan memang ada kehancuran diri kita sendiri. Ya. Nah, ada kehancuran itu hanya menimpa sekelompok tertentu. Tapi ada kehancuran itu yang menimpa tidak pandang. Mau dia bersalah, ada maksanya kehancuran itu mengancam. Dan ternyata hal seperti itu bisa disebabkan karena apa? Diam kita. Dan biasanya. Maka berarti diam itu bukan emas ya gitu ya. Ya kalau kita jual ke toko kan nggak laku. Iya. Iya kan? Iya saja. Kalau kita coba tes bahkan. Boleh. Kok saya mau jual diam ya kan? Nah, orang bingung kan? Diam itu kan emas gitu. Maksudnya jadi jual dong gitu. Kan nggak laku kan gitu ya. Apalagi kan di zaman seperti ini diam itu adalah sesuatu yang berharga lagi. Bahkan dari kalau kita untuk membuat satu perangkat itu tidak harus mengamalkan pembuatan itu hatta dia satu ayat pun sampaikan bukan kita apa namanya setelah kita merasa kita sempurna kan gitu ya, setelah kita merasa saya punya contoh namanya manusia kan manusia itu kapan sih sebenarnya 100% setiap hari itu nggak ada. Nah tapi tadi Rasulullah mengatakan kepada bahwa satu ayat pun gitu ya dari kebenaran karena tadi bisa omongan kita tadi gitu ya bisa mencegah tadi mencegah kehancuran yang tadi katakan ternyata juga bisa disebabkan dari bencana yang datang kan saja juga kan iya ketakutan tak berani ya memang betul gitu ya ketakutan itu manusia apa namanya di tengah ketakutan luar biasa perjuangan dengan gitu ada orang tapi dia harus biasanya kan orang takut kadang menyerah ya ada dorongan kuat dibandingkan yang melawan kan merasa nah banyak kan orang yang dia akan apa namanya jadi lebih lemah jadi sehingga dia apain pun dia tidak ya tadi kalau orang tidak kan gitu ya di situ yang berbeda tadi apa kalau tadi belum
ya tirulah emak itu gitu ya, yang selalu berani bicara kan gitu ya, protes salah segala hal bisa protes gitu, walaupun memang protesnya harus diteruskan dengan gitu ya, tapi keberanian itu sama kata ya, kalau gitu ada sampai walaupun satu ayat. Nah kita lihat tadi bahwa sekarang dunia kita semakin absurd kan gitu ya. Nah dosa dibahas di sini kan, yang konten-konten maksiat juga ya bencana lah kita katakan kan ya, lebih viral daripada musik. Seperti kemarin kan namanya satu kapal berharga berapa gitu ya, bos antero Indonesia Raya ini. Lalu apa sih gitu ya, apa sih ininya gitu, menutupi kasus-kasus umat Islam yang ada di Palestina, misalnya ada di Sudan, bahkan bencana itu ya, awal bencana gitu, kasus kehilangan kata apa namanya, tumbler, betul, bukan tumbler gitu ya, tumbler yang harganya ratusan ribu gitu ya. Nah seperti ya nggak salah sih kita punya tumbler luar berharga jutaan gitu ya, tetapi jangan gini, ketika itu hilang heboh gitu, kita heboh, kita kan gini, kita kan memiliki diizinkan Allah untuk memiliki kita, memiliki Bisa ketika ingin Allah ya kita juga harus ini kan. Ya kalau nggak pengen ya jangan beli kan. Kalau nggak pengen kehilangannya begitu besar kan, jangan beli yang mana. Nah, dan orang yang speak up itu tadi katakan malah diberikan kan gitu ya, soal bahkan radikal. Kalau sekarang jangan kita jangan tadi kan ya kan Allah haramkan siapa akan penumpang. Kalau kita bahas mungkin kita dikatakan radikal kan ya, sok tahu dan sok ahli lah. Tapi coba kita dengar bencana cara tentang banjir bandang yang datang, apa yang tidak ada yang mengakibatkan. Jadi tadi alam kan berdasarkan memang ini satu ya, kita alami saat ini, itu kan berarti seterusnya gitu, atau setelah itu apakah kita akan terus biarkan gitu ya, atau kita akan jangan gitu. Kalau kita kan kalau orang menjalin contohnya orang yang itu mulai kita bilang kamu misalkan dia kan itu kalau kita ngomong ya dua kali atau tiga kali kapok kapok artinya ya orang misalnya cerita kita ngomong sekali aja tapi ngomongan kita itu benar gitu ya, nah, itu kan sebenarnya lebih membuat dia itu berpikir kan, tampar itu kan tidak selamanya harus dengan alat kan gitu ya, apalagi kalau kita kan tidak boleh Allah mengharumkan perasaan gitu ya, kalau negara ya, negara kalau menghukum misalnya kayak dalam Islam ya itu kalau kita nggak boleh potong-potong tangan orang gitu, nggak boleh potong-potong tangan gitu, makanya kenapa juga kan ulama para ulama apa tuh ajaran-ajaran seperti kalau ada bukan bagian. Nah kita lihat tadi ya sangat absurd dan dunia ini terlalu busy, banyak sih orang, tapi tadi kita bahas itu silent not good, ada kondisi yang kita harus bicara kan gitu ya, nah banyak bicara gitu ya, bising tapi kosong kan ada yang kayak ambil itu nah atau apa kemarin itu ada apa sih itu yang viral itu yang tali merah apa sih yang online, aduh yang artis bikin tren di rambut gitu kan, itu kan jadi viral di kalangan pemuda, jadi lagi gitu yang mirip kan gitu ya, kalau ada artis yang viral bikin apa-apa gitu nah kan gitu ya biasanya gitu FOMO seperti itu gitu. Nah kalau FOMO-nya beda nggak masalah, kan
misalnya lagi tren nih FOMO menutup aurat ya gitu, itu bagus gitu. Kalau FOMO-nya yang tadi tak benar-benar gitu ya, kalangan Gen Z ini kan mudah sekali sekarang mengalami penyakit FOMO itu makanya apa namanya, ini yang kita khawatirkan tadi gitu. Misalnya silent is gold itu menjadi sebuah FOMO di kalangan Gen Z, itu kan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena padahal potensi pemuda sekitar hari ini sangat besar. Nah, Ibu dia seorang setiap hari datang tren and bahasan-bahasan cinta-cinta semua gitu ya, kata suara keras gitu. Tadi tidak ada apa. Nah, kemudian hasilnya apa? Banyak tadi kalangan anak muda gitu, kalangan Gen Z dari real. Saya pada bidang asuh hidup itu standar kan dan ini realistis. Nah, padahal kita katakan si cara masuk tadi hampir kurang lebih 30% itu penuh orang ngaji berarti kan potensi demografi atau jumlah penduduk ini sama. Ini mau diapain kan gitu ya, 40-an juta Gen Z ini. Kalau tadi ini maka ke belakang ya sih. Ya tadi kita kan saya juga pernah Gen Z kan gitu ya. Saya pernah Gen Z gitu ya. Walaupun sekarang sudah Gen M gitu, Gen milenial gitu. Tapi dulu saya juga pernah seusia Gen Z kan. Kalau kan di masa kami itu nggak ada ya istilah sakit apalah gitu. Mungkin udah mulai dari Gen Alpha gitu ya. Baby boomers itu kan nggak ada gitu sekarang ada. Nah, ketika kita di masa-masa jam-jam kita mengalami gitu ya, betapa luar biasanya potensi. Dan bisa kalau kita di sekolah tuh kan guru-guru kita ngomong gitu, kalian akan betul yang dihembuskan di telinga kita bisa puas. Tapi kalau saya pribadi ya dulu bingung gitu, kan gitu ya, caranya apakah aku harus menjadi orang pejabat kan gitu ya, apa harus buat kan gitu ya. Nah, tapi kalau tadi katakan bahwa generasi hari ini ternyata menjadi orang yang memang tidak bisa sendiri kan yang menampak itu butuh lingkungan yang kondusif untuk menjadikan generasi ini terus yang memang layak menjadi pemimpin masa depan kan gitu ya, benar-benar masa depan. Kalau hanya sekedar naik jabatan, jadi jabatan, nggak usah belajar, nggak usah belajar dari pemimpin maksudnya gitu ya, nggak usah belajar kepemimpinan, naik aja gitu. Tapi seorang pemimpin kan bukan kita yang harus tahu, tapi bagaimana ibu komunikasi masyarakat, bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin, datang misalnya memberikan bantuan itu bukan prestasi, itu adalah kewajiban. Tapi kalau misalnya negara menggelontorkan 60 triliun, 70 triliun sekali pun untuk korban bencana, kewajiban. Oh gitu ya, bukan prestasi. Tapi kalau misalnya kayak para influencer kan gitu ya, ngasih donasi bencana sampai negara, itu prestasi. Prestasi kenapa? Karena membantu yang sebenarnya itu bukan beban individu gitu ya. Itu bukan beban masyarakat. Kan masyarakat merasa terpanggil, ya kan? Dari hati pikiran dalam kita mengatakan saudara, baik saudara seiman kita, kemudian sesama warga di negeri ini yang tertimpa bencana, baik muslim dan non muslim kan gitu ya. Mereka adalah korban tadi dari apa? Dari diamnya. Mungkin kita juga salah kita mungkin selama ini di sana kan nampak keserakahan. Nah, kalau tadi memberi bantuan itu jangan dibanding-bandingkan gitu ya dengan ada individu, ada influencer, ada kelompok ormas tertentu yang memberikan, kan banyak kita para donatur turun gitu ya, itu adalah tanggung jawab. Kalau dibanding-bandingkan, kalau negara ngasih itu kewajiban gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, kita nggak kekurangan suara sebenarnya kan tadi bang nyaris tapi kosong gitu.
tapi kekurangan suara yang benar. Dan tahu nggak gitu ya, apa yang menjadi suara benar itu sekarang itu hampir macet gitu kan, gitu ya, macet. Nah, kenapa? Karena tadi kembali kita mengalami rasa takut dan yang keraguan yang takut. Ya. Tadi kan? Ya, saya. Iya. Nah, rasa takut itu kan yang menjadi salah satu faktor yang membekukan suatu. Iya. Nah, tapi tadi nggak dulu sih posisinya. Kalau tadi yang harus kita ngomong, tadi yang lalu menyebabkan bencana pada semuanya, itu tadi namanya sedang. Ya. Nah, kemudian kalau gue speak up, malah gue yang kena. Biasa gitu kan? Iya. Kan banyak sih orang ngomong kan gitu ya. Contoh misalnya yang paling depan ngomong siapa? Wahyu misalnya kan gitu ya. Orang aktivis lingkungan misalnya yang lain gitu. Nggak ada masalah kan? Kamu ngomong aja mereka. Kamu dengan ilmunya kan gitu ya. Jadi kita juga kalau ngomong tadi makanya kan balik itu aja kalau ayat itu sampai ada pada kuasa ayat yang memang ayat itu kita tahu kan gitu ya, kita pahami, ilmu itu kita kuasai. Dan ngomonglah sesuai dengan kapasitas kan gitu. Agar apa? Rasa takut itu muncul, keraguan itu. Jadi kita yakin kan? Kalau kita lihat orang-orang yang pakar-pakar itu kalau bicara, yakin nggak mereka? Yakin. Karena nggak ragu kan gitu. Saya berani menyampaikan itu datanya, ini analisisnya, kan gitu ya. Dan saya menyimpulkan seperti memang kalau kita ngomong aja kita nggak punya, ya bisa kena lah. Iya gitu ya. Nah makanya tadi kan banyak ngomong kan gitu ya. Tapi nyaring maksudnya dia phishing gitu ya, phishing. Jadi bukan hal-hal yang perlu yang sekarang ini banyak diomongkan gitu. Nah itu dulu Pak. Apa namanya nanti kalian. Oke, itu dia rekan Raul. Kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Jadi tetap bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Masih dalam program Obsesi di pagi hari ini ya Ustazah. Dan masih dalam tema diam tidak selamanya indah. Mungkin kepada Ustazah langsung menyampaikan tafsir kembali. Ya, tadi kita sudah sampai kepada hal yang apa namanya pilihan gitu ya menjadi satu dan sampai aku kemudian saya diri kan gitu ya menyampaikan dan kemudian merasa bahkan mungkin ada yang merasa sendiri kalau dia ngomong kan gitu ya sehingga dia aduh kan gitu ya kok aku sendiri sih yang peduli gitu ya akhirnya sampai sendiri gitu sampai sendiri gitu. Nah lalu bagaimana agar diam kita itu tak jadi agar diam kita itu jadi emas kan gitu ya. Artinya ketika kita diam memang nilainya sama dengan emas, maksudnya berharga ya. Kalau tadi kita bahas dari awal itu bahwa itu adalah kondisi karena diam. Nah maka bagaimana caranya agar diam itu sebenarnya adalah pertama kalau memang itu sesuatu yang tidak penting kan ya harus kita sampaikan wah misalnya aku banget kan nah itu diamlah di sana diamlah ketika itu diam akan menjadi emas kan ya kalau tidak menjerumuskan sesiapapun nggak menjerumuskan diri kita nggak menjerumuskan orang kan gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ ada yang kedengaran kan dia akan mau ya kan menjerumuskan dia akhirnya mengundang dia untuk melakukan sesuatu yang tidak kita tampar kita kan dia jambak kita bahkan gitu kan mengundang dosa juga nah oleh karena itu tadi ya pertama tadi katakan apa namanya lihatlah situasinya kan tentang perkara kemaksiatan tidak boleh diam nah tapi tadi misalnya maka diamlah di sana kan ya dan mulailah dari kesadaran dan gitu ya dan kemudian mulailah cara dan sikap komentari tampilan orang itu kan kalau dia minta
rekomendasi dari kita. Gimana pakaianku misalnya kan bagus gak gitu. Kayaknya warna boleh nggak saya kasih masukan kan gitu, saya kasih warnanya kurang misalnya kan gitu. Masa kalau di sini awalnya yang tak masalah, kalau orang komentarin kan gitu. Jadi penting tadi ya, dan konsisten kan gitu ya. Konsisten ketika kita memang tadi kan berarti kita harus punya prinsip bahwa aku tuh harus speak up kalau nanti perkara yang salah kan, karena harus kita ubah kan gitu. Tapi kalau misalnya itu perkara yang aku harus nah kemudian selanjutnya adalah jangan orang ya sekarang manusia itu aktifnya nggak cuma di dunia nyata di dunia maya orang sangat aktif sekali. Ratusan juta ya manusia sosmed kan itu sebuah miliaran gitu ya. Nah kemudian kalau tadi apa namanya zaman ini bukan orang, jangan sampai gitu ya orang-orang milih menjadi orang pasif. Kan banyak orang lain kayak tadi kan milih dia gitu ya. Kan gitu. Aduh seperti dan kalau kita misalnya atau misalnya mengangka-angka kalau orang baik yang banyak nah kemudian apa namanya lo mau jadi bagian solusi atau yang bunuh kan tadi ya. Nah karena kalau tadi kita speak up berarti kita sedang cegah silent berarti kita sedang apa tadi mengundangkan gitu ya kerusakan atau maka sebagai seorang muslim kita harus sekarang ada donasi dikasih semampu berdonasi dan tadi kita juga mampu kita mau kemudian kita mau berhari raya sampai kapan masyarakat hari melihat korban di sana korban negara ya nah menyelesaikan perkara itu. Nah kemudian suatu hari umat bakal ditanya siapa yang dia nah kalau dengan gue nggak diam kan gitu ya jadi kalau kita masih merasa hidup ya tapi kita harus hidup. Tapi kalau memang kita udah santai diamlah gitu ya karena orang yang selalu diam itu siapa? Udah mati kan? Iya gitu. Ya sengaja gitu. Nah oleh karena itu yuk kan gitu ya kita dengarkan suara kita mulai dari sekarang kan kita caranya bagaimana ya banyak apa namanya ceritain kan gitu ya bagaimana misalnya perjalanan spiritual kita kan menjadi inspirasi bagi orang lain, ajak teman bareng untuk apa untuk kan gitu ya kan kalau kita anak sekolah kan ya bicarakan pelajaran kan gitu ya saya tadi menggibah segala macam dan bangga dengan prinsip yang kita ambil tadi ya aku akan ngomong kan gitu ya nah bukan diam kan gitu dalam orang atau misalkan kan prinsip kita harus yakin dan kuat pegang kuat prinsip ini walaupun kesannya berbeda walaupun kesannya berbeda apa dunia ini nggak butuh untuk menjadi viral kan sebenarnya kan bukan tetapi butuh orang-orang yang benar kan gitu ya bukan hanya viral tapi butuh orang-orang maka ketika kita menggunakan suara yang arahnya benar kan ya maka kalau di jalan yang benar suara kita itu maka speak up lah dengan cinta dan cinta. Kalau kita tanya bagaimana cara speak up tadi kan banyak cara dan apa namanya kita juga bisa kan misalnya itu kelas publik bagaimana orang mendengarkan berbicara ilmu komunikasi kan itu juga ya agar makna speak up itu orang mudah memahami dan orang mudah menerima untuk membantah. Iya, kan gitu. Itu adalah teknik komunikasi gitu ya. Bagaimana dan ketika kita ngomong tadi orang nggak punya dalil untuk membantah. Iya. Ada nggak yang bisa
bencana, ya kan gitu. Ada nggak yang bisa membantah itu? Nggak ada, kan gitu. Maka isi dari speak up kita itu harus kita istilah dengan kalimat-kalimat tidak bisa dibantah. Ya, kan gitu. Lalu apa itu isinya? Isinya itu tentunya haruslah bersumber dari sang, kan gitu ya, pencipta alam semesta dan juga memberikan kita hidup, yaitu Allah Subhanahu. Maka kalau kita ingin speak up lah dengan kan gitu ya, speak up lah dengan ayat Al-Quran. Tidak ada manusia di muka bumi ini berani kan gitu ya, membantah ayat Allah, membantah wahyu siapapun orangnya. Gitu ya. Apa namanya? Bahkan kalau kita melihat Abu Jahal dengan Abu Lahab sekarang itu kan gitu ya. Walaupun mereka menolak dakwahnya Rasulullah, tetapi mereka sangat suka mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sebenarnya kan jauh gitu bukan. Kalau mereka berpikirkan gitu ya, mereka sebenarnya itu mengagumi wahyu Allah dan mengagumi isi Al-Quran. Gak bisa kan? Mereka itu sebenarnya bukan membantah isi Al-Quran, tetapi mereka tidak suka ketika Al-Quran dakwah. Kenapa? Karena kalau Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia yang selama ini masyarakat jahiliyah itu kan pedoman hidupnya adalah hawa nafsu, kan itu yang bergeser. Jadi ketika nanti Al-Quran itu bergeser ke dengan hawa nafsu, ya kan, itu akan mengubah seluruh bentuk masyarakat. Ini yang nggak disuka masyarakat. Ya, seandainya Al-Quran itu hanya cukup dibaca, nggak diamalkan, nggak didakwah, atau hanya diamalkan oleh orang-orang yang seperti Rasul saja misalnya, ya kan, dan orang-orang Islam, bagi Abu Jahal itu tidak ada masalah, tapi jangan didakwahkan. Jangan katakan kepada orang kalau Al-Quran itu melarang merusak bumi misalnya, ya kan? Nah kenapa? Dan itu tadi, kalau kamu tahu itu kamu aja, kau tidak dakwahkan. Karena yang lebih menakutkan dari speak up. Coba kita tanya, kalau misalnya peluru Zionis itu kalau dia tembakkan satu pun kan hanya satu. Tapi ketika Amerika kan gitu ya menembakkan peluru, kita ngomong bahwa Zionis itu bukan melakukan genosida, bukan menyerang secara brutal, tetapi mereka adalah menyerang karena mempertahankan diri, kan gitu ya. Nah, berapa juta kepala yang terus dengan nah, apa kalau Mas Pika harga, kalau Mas Pika harusnya kita kan ayat tadi, hadis tadi kan tadi sampai tadi. Tentu karena Islam itu adalah apa yang semesta dalam semesta manusia. Itulah yang apa namanya, umat Islam itu menjadi rahmatan alamin. Jadi kepedulian kita yang menjadi ciri-ciri kita sebagai umat alam. Ya, nah baik, mungkin itu ya. Makasih ya, karena yaitu sayang di sini. Oke, itu dia ya rekan Raut. Tak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Obsesi harus kita akhiri. Dari tema ini, diam tidak selamanya emas. Kita belajar bahwa diam bisa menjadi kebaikan ketika menjaga lisan, namun berbicara juga menjadi kewajiban ketika kebenaran perlu disampaikan dengan cara yang bijak dan penuh adab. Ya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar mampu menempatkan diam dan bicara pada waktu yang tepat demi kebaikan diri sendiri dan sesama. Saya tetap pamit undur diri. Terima kasih untuk Ustazah di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk rekan Raul yang sudah setia mendengarkan selama 1 jam ke depan tadi. Semoga hari Anda dipenuhi keberkahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.